ada definisi nabung menuju ke tanah suci. Nah, definisi nabung yang saya maksud adalah persiapkan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk mendapatkan haji yang mabrur, kita juga harus pelajari apa yang dimaksud haji mabrur. Apakah semua yang berangkat ke sana hajinya mabrur? Apakah semua yang pergi ke sana hajinya diterima oleh Allah? Ternyata kita baca di dalam hadis-hadis Nabi, ada juga orang yang di sana hanya capek badan. Ada juga yang berangkat ke sana, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dijawab sama malaikat Allah, la labbaik wa la sa'daik. Nggak diterima haji kamu, nggak diterima datangan kamu ke tempat ini. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga golongan orang-orang seperti itu. Nah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tabungan yang saya tadi maksud, kita yang insya Allah akan dipanggil oleh Allah, khususnya Sahibul Bait, menjadi kategori orang-orang yang hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, apa haji yang mabrur? Haji yang mabrur itu definisinya ulama banyak banget nih. Ulama mendefinisikan haji mabrur itu banyak banget. Tapi saya ingin menyimpulkan dari semua definisi itu, perkataannya Al-Imam An-Nawawi saat mengomentari hadis Nabi, kata beliau, yang dimaksud dengan haji mabrur, dari awal dia melangkahkan kaki kirinya ke rumah, sampai nanti kaki kanannya masuk ke rumah lagi, dia tidak boleh jatuh kepada kemaksiatan. Katanya Imam, oh itu berat tuh. Jangan sampai dia keluar kaki kirinya ke rumah, dan sekaki kanannya masuk lagi pulang dari haji ke rumah. Jangan sampai di sela waktu itu, baik yang hajinya 22 hari, baik yang 40 hari, baik yang 45 hari, jangan sekali-kali jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita telaah, ternyata orang yang jatuh kepada kemaksiatan di sana itu gara-gara dia jatuh kepada kelalaian. Karena lalai kan belum tentu dosa ya. Lalai kan belum tentu maksiat. Tapi ketika dia sudah membuka peluang satu kelalaian kepada Allah, mau tidak mau di sana dia akan terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gimana caranya bagi yang mau berangkat haji, dari mulai detik ini, siapapun, baik Sahibul Bait atau ada sanak famili kita, atau nanti yang mendengarkan tausiah ini, mulai detik ini usahakan jangan sekali-kali lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lalai adalah jembatan untuk menuju kepada kemaksiatan. Pertanyaannya, kenapa orang bisa lalai? Satu dong jawabannya. Karena tidak adanya pengetahuan di dalam perbuatannya. Artinya nothing ilm. Dia nggak punya ilmu. Makanya penting Allah katakan di dalam Al-Quran, orang yang mau berangkat haji, mereka harus mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kata Allah. Apa bekal itu? Bekal itu kata Allah daripada kebutuhan fisik. Bekal itu macam-macam. Allah suruh kita persiapkan pangan, persiapkan material dan kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi Allah ingatkan, jangan cuma mempersiapkan yang zahir. Ada persiapan yang lebih penting untuk engkau siapkan. Apa dia? At-taqwa. Persiapkan makna takwa di dalam konteks ayat itu artinya dua. Artinya apa? Artinya apa? Dua. Yang pertama, arti takwa dalam ayat itu tingkatkan hablun minallah. Yang kedua, perbaiki hablun minan nas. Yang mana arti takwa adalah hablun minallah, coba kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 2. Kalau kita lihat, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa kategori orang bertakwa yang Allah maksud dalam ayat itu? Mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas ajib. Jadi makna takwa di dalam ayat ini ternyata artinya meningkatkan hablun minallah.